Oke Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gan. Selamat datang lagi di channel Right Idea, your idea to write. Seperti biasa Gan, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak Gan buat Agan yang udah subscribe, yang udah sharing, yang udah berbagi pengalaman, yang udah tanya-tanya. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai 845 subscribers Gan. Kita semoga bisa sharing-sharing terus Gan ke depannya Gan. Nah, di episode ke-17 kali ini Gan, Ane bakal ngebahas part yang sering ditanya di motor Ane juga. Dan juga part yang belakangan ini lagi banyak dipakai nih Gan di motor-motor buat dimodif-modif Gan, NMAX, Aerox, Vario, dan lain-lain. Tidak lain tidak bukan, partnya adalah part karbon Gan, kayak gitu. Mungkin Ane bakal ngebahas sedikit banyak lebih detail, tapi Ane bakal coba buat jelasin secara jelas, singkat, padat, kayak gitu Gan. Ane bakal ngebagi ke dalam beberapa penjelasan nih Gan. Yang pertama, Ane bakal ngebahas tentang penjelasan umum Gan, tentang apa sih karbon itu Gan. Dan yang kedua adalah harganya Gan. Yang ketiga adalah karakternya Gan. Ane di sini nggak ngomong kualitas, tapi Ane ngomong karakter. Kenapa? Nanti bakal Ane jelasin di bagian karakternya Gan. Dan terakhir seperti biasa kesimpulan dan saran Gan. Kayak skripsi Gan. Karena kan kebetulan di motor Ane udah ada semua tuh Gan part-part karbonnya Gan. Jadi mungkin Ane bakal sharing supaya nanti pahit-pahitnya Agan nggak ngerasain, manis-manisnya Agan bisa ngerasain. Kayak gitu Gan. Langsung aja Gan kita masuk ke part 1 penjelasan tentang apa sih part karbon itu Gan. Check it out Gan. Oke Gan. Ane bakal ngebahas tentang penjelasan singkatnya dulu Gan tentang karbon Gan. Kalau part karbon itu adalah kayak semacam bahan Gan, bahan karbon aslinya nih ya. Itu tuh memang bahannya bener-bener ringan dan memang sering dipakai di F1, di MotoGP kayak gitu Gan. Itu part-part yang bahan karbon itu tuh bakal enteng banget Gan. Cuma yang sering dipakai di modif-modif di Indonesia itu nggak ada yang bener-bener part karbon Gan. Yang ada hanya menyerupai part karbon. Karena memang kalau part karbon beneran itu bener-bener mahal dan memang bener-bener ringan kayak gitu kan. Kecuali memang bener-bener Sultan ya, bener-bener pakai part karbon. Nah, setidaknya itu ada 3 Gan jenis-jenis part karbon yang sering dipakai di Indonesia Gan. Yang pertama adalah karbon Scotland. Itu tuh dia bener-bener part ori kita nanti dilapis sama stiker bermotif karbon kayak gitu Gan. Dan yang kedua adalah karbon printing Gan atau karbon WTP. Nanti part ori kita nanti dilapis sama cat celup Gan. Ini sering disebut karbon celup. Dan yang ketiga adalah karbon Kevlar. Jadi itu memang di sini part ori kita nanti dilapis sama serat karbon Gan. Itu memang dia ada semacam kain karbon lah, Ane juga nggak terlalu ngerti detailnya. Nanti part orinya dilapis, kemudian disiram resin supaya nanti ada efek 3D-3D-nya Gan kayak gitu. Jadi semoga Gan jadi ada gambaran nih Gan tentang part-part karbon yang sering ada di motor-motor di Indonesia. Ada yang Scotland, ada yang karbon celup, dan ada yang karbon Kevlar kayak gitu Gan. Nah, berikutnya Ane bakal ngebahas tentang harganya nih Gan. Check it out Gan. Oke Gan, Ane bahas sambil duduk aja Gan. Ane bakal ngebahas tentang harganya nih Gan. Ane bakal bahas dari yang paling murah dulu Gan, paling bersahabat sama dompet. Tidak lain tidak bukan adalah karbon Scotland. Kenapa karbon Scotland itu murah? Karena kan seperti ya penjelasannya di awal, kalau misalnya karbon Scotland itu tuh bener-bener part ori kita dilapis sama stiker yang bermotif karbon, dilapis stiker yang bermotif karbon. Jadi itu memang dia modalnya ya udah bener-bener stiker dilapis ke dalam part ori kita. Jadi memang dari segi harga nggak terlalu mahal. Kemudian yang kedua adalah karbon WTP atau karbon printing Gan. Ini kan nanti part ori kita dicelup sama cat yang memang bisa dia transfer ke part orinya kayak gitu. Ini sih tengah-tengah Gan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah part karbon Kevlar Gan. Karena memang di sini kenapa mahal? Pasti kalau misalnya kita beli karbon Kevlar ini tuh pasti dia minta part orinya Gan. Jadi kita beli sudah termasuk partnya. Karena memang part bawaan motor kita itu udah setidaknya tuh ada kayak bopak-bopak kayak gitu. Jadi nggak sempurna kalau dilapis karbon kemudian disiram resin. Buat gambaran aja Gan, misalnya Ane pakai contoh behel deh Gan, Ane pakai contoh behel Gan. Misalnya kalau behel Scotland Gan, itu cuma ngabisin sekitar 60.000. Tapi kalau misalnya behel pakai karbon celup, itu mungkin harganya sekitar 100 sampai 200.000 lah, tergantung vendornya kayak gitu. Nah, kalau misalnya behel karbon Kevlar, itu tuh mungkin harganya sekitar 600-700. Nah, kenapa bedanya jauh banget? Karena kan kalau misalnya karbon Scotland itu kan part kita yang dipakai, jadi kita nggak punya part ori lagi Gan. Tapi kalau misalnya karbon celup sama karbon Kevlar itu part ori kita simpen, nanti setiap dibeli itu termasuk partnya Gan. Jadi kita punya 2 part yang belum dikarbon sama part yang sudah beli termasuk dari karbon celup dan juga karbon Kevlarnya kayak gitu Gan.
Nah gitu kan, untuk harga memang range-nya luas banget kan, dari yang paling paket hemat sampai paket sultan kayak gitu kan. Nah berikutnya sebelum kesimpulan, Ane bakal ngebahas tentang karakter gan, bukan kualitas. Check it out gan. Oke gan, terakhir sebelum kesimpulan gan, Ane bakal ngebahas tentang karakter gan. Kenapa di sini Ane bilang karakter bukan kualitas? Karena menurut Ane tiap part karbon yang udah Ane jelasin tadi itu punya karakternya masing-masing gan. Kalau terkait kualitas gan, selama memang vendor-vendor yang Agan pilih itu vendor yang bagus, dia menurut gue bakal bagus semua sih hasilnya kayak gitu. Asal vendornya terpercaya. Nah, tapi kalau misalnya karakternya, itu tuh punya karakternya masing-masing gan. Kita mulai dari windshield Ane gan. Ini windshield Ane, ini tuh pakai carbon Scotland gan. Jadi tuh dia bener-bener dilapis stiker. Jadi teksturnya juga tekstur stiker gan. Kinclongnya sih cukup, nggak kinclong-kinclong banget. Tapi efek 3D-nya itu dia nggak dapet efek 3D-nya gan kayak gitu. Ini ya gitulah, cukup lah untuk memang entry level, paket hemat, kinclongnya cukup, tapi memang bukan kekurangan sih, memang karakternya tidak ada efek 3D-nya kayak gitu gan. Nah, yang kedua adalah ini gan, carbon printing gan. Ini tuh dia dicelup, teksturnya tekstur cat, kinclongnya lebih kinclong dari yang stiker, tapi efek 3D-nya tadi Ane pas unboxing juga kaget sih. Ini karena mungkin saking kinclongnya itu dia dapat efek 3D-nya kan, walaupun memang ini bukan efek 3D, ini tuh bener-bener dicelup cat kayak gitu, nggak dikasih resin kayak gitu. Jadi memang kalau WTP ini teksturnya tekstur cat dan juga efek 3D-nya cukup lah kayak gitu. Pas sih di tengah-tengah, harganya di tengah-tengah, karakternya juga kinclongnya tengah-tengah, efek 3D-nya tengah-tengah. Nah terakhir ini adalah karbon Kevlar gan yang dilapis sama serat Kevlar dan disiram resin. Nah ini jadi kalau Agan lihat ini di sini tuh bener-bener kinclong banget, efek 3D-nya juga efek 3D-nya dapet banget kayak gitu kan. Jadi memang wajar dia harganya paling mahal karena memang juga karakternya kinclongnya dapat, efek 3D-nya dapat kayak gitu gan. Jadi itulah macam-macam karakternya dari part karbon yang udah Ane jelasin gan kayak gitu. Terakhir kesimpulannya gan. Kesimpulannya adalah menurut Ane semua part karbon itu bagus lah, asalkan memang vendornya vendornya bagus ya kayak gitu gan. Nah tapi memang disesuaikan banget nih gan sama range harganya gan. Kalau memang Agan adanya yang untuk karbon Scotland, monggo silahkan, bisa juga. Atau memang ada rezeki lebih buat WTP, monggo juga gan, nggak apa-apa. Atau memang part Sultan karbon Kevlar, nggak apa-apa banget gan. Tiap karakternya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi memang disesuaikan juga dengan budget Agan aja kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya mau keren ala karbon itu dari yang paket hemat sampai paket sultan itu lengkap kayak gitu kan. Dan yang paling penting adalah selalu support produk lokal gan kayak gitu. Ini karbon Ane itu dari Zano Kevlar Indonesia lah, itu ada di daerah Jakarta Utara kayak gitu kan. Terus juga karbon printing Ane itu dari scootermatic.id, itu juga di daerah Jakarta juga lah gan kayak gitu. Dan juga stiker Scotland juga Ane pasang di tempat-tempat stiker terdekat dari rumah Agan. Pokoknya itu sih yang paling penting, dukung produk lokal. Dan juga sebaik-baiknya motor adalah motor yang dirawat. Jadi apapun karbonnya menurut Ane itu keren semua gan. Jadi begitu aja gan untuk episode kali ini. Tadi Ane udah ngejelasin tentang perbedaan-perbedaan part karbon, harganya, terus juga kualitasnya, karakternya. Kemudian juga sama terakhir adalah kesimpulannya gan kayak gitu. Jadi semoga Agan yang mau modif karbon, Agan lebih ada gambaran lagi gan. Sepertinya cukup sekian dulu gan untuk episode kali ini gan. Makasih banyak udah bareng-bareng gan. Jangan lupa untuk di subscribe, di sharing juga, tanya-tanya aja gan, nggak apa-apa gan. Nanti kita saling jawab, saling tanya aja gan. Ane juga kalau bingung nanti Ane tanya juga kayak gitu gan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride. Bye bye.